ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi, atas nama demokrasi. Kembali bersama saya Thomas Suwarta yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita ada dalam program The Journalist on Duty Media Indonesia. Kita akan sedikit berdiskusi mengenai beberapa isu secara khusus karena baru banget juga kejadiannya kemarin di dalam rapat pimpinan nasional TNI Polri, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan yang menurut saya satu, beliau menyebut secara spesifik persoalannya, dan juga di dalam arti tertentu baru kali ini saya lihat Presiden dan saya mendengar, kita semua mendengar, Presiden Jokowi memberikan pernyataan yang sangat saklek dan tegas begitu perintahnya, sehingga menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Teman-teman Komisi 1 menggali sebenarnya bagaimana sih gambaran situasi terutama di internal ya. Kalau Komisi 1 mungkin saya batasi dengan TNI misalnya, sepengetahuan atau dari Kakak Farhan begitu informasinya. Ada dua hal yang sering menjadi diskusi kita setiap kali kita bicara soal pembinaan personel di TNI. Di Komisi 1 pun terpecah dua, ya. Ada sebagian yang menganggap bahwa perlu adanya kebebasan berpendapat, khususnya dalam ekspresi keagamaan bagi siapapun di seluruh Indonesia. Baik itu warga negara sipil maupun warga negara anggota militer dan polisi dan anggota keluarganya. Nah, namun ya pada saat bersamaan juga ada fenomena lain yang juga menjadi perhatian dari Komisi 1, yaitu tentang literasi digital yang saya sebut di awal tadi. Saya kembali ke argumen yang pertama ya, yang mengatakan perdebatan yang mengatakan bahwa ini masalah kebebasan berekspresi dalam ekspresi beribadah gitu. Nah, beribadah, betul. Iya betul. Sering sekali justru ya yang terjadi adalah yang dikhawatirkan dan juga kemudian menimbulkan perdebatan ketika ada satu, persekusi, dua, perlakuan hukum yang dianggap tidak adil, gitu. Misalnya, kita ingat bagaimana dulu baru-baru ini aja, yang namanya Abu Janda kayaknya diprotes sama banyak orang, terutama teman-teman dari PKS yang mengatakan, kok Abu Janda bisa seenak, saya sih bebas, gitu. Tidak diproses hukum sama sekali. Sementara ada emak-emak di Medan hanya karena dia menghina Jokowi lalu langsung dimasukkan penjara dan lain-lain gitu. Nah, tetapi saya melihat ada sebuah sikap yang sangat menarik dari Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko yang kemudian mempertemukan orang-orang yang suka ribut di media sosial ini gitu. Nah, iya. Betul. Nah, hal ini sebetulnya saya nggak tahu apakah memang disadari sebagai sebuah skenario politik belaka oleh Pak Sufmi Dasko ataukah sebuah upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hal tersebut ya, persekusi dan lain-lain serta perdebatan-perdebatan yang mengarah pada perpecahan kita ini sebetulnya tidak lepas dari kemampuan kita dalam melakukan literasi digital, literasi tentang informasi yang berkembang, literasi tentang pendapat orang dan lain-lain. Dan satu hal lagi yang juga masih menjadi perhatian dari Komisi 1 adalah bagaimana kredibilitas media mainstream, khususnya lembaga penyiaran publik dan LKBN Antara, itu bisa menjadi verifikator terakhir
dari informasi yang beredar di masyarakat. Karena sampai sekarang ya sudah mulai ada, dan di Amerika terjadi kan, bahwa media yang ada ini sebuah fake news. Kalau mau dengar berita yang benar, itu adalah berita dari mulut ke mulut. Berita-berita yang tidak diungkapkan oleh media. Nah, ini menjadi tantangan. Tantangan tersendiri untuk kita, untuk media khususnya, bahwa media harus membangun kredibilitas sehingga, kalau saya tentu berkepentingan sekali agar lembaga penyiaran publik, LKBN Antara, itu 3 lembaga yang milik negara, beserta dengan media-media yang ada di bawah binaan Dewan Pers, itu memiliki kredibilitas yang sangat tinggi, sehingga masyarakat bisa mengatakan begini, saya lebih percaya apa yang ditulis oleh media Indonesia daripada yang ditulis di WhatsApp grup keluarga. Itu penting.